Ya, silakan. Baik. Eh, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Eropa atau selamat sore waktu Indonesia untuk sahabat wanita di seluruh dunia. Saya Isdiza Febrine, relawan wanita di Jerman, akan memandu diskusi online pada pagi ini bertema Kartini dalam dunia digital. Atas nama panitia penyelenggara, izinkan saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Hajah Fatma Amalia, yang terhormat Ketua DWP KBRI Dhaka, Ibu Endah, yang berada di Bangladesh, yang terhormat Ibu Rizky dan Ibu Zakiatul Mufidah selaku pemateri, yang terhormat Ibu Tarigiri selaku penanggap, serta yang terhormat Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang hadir sebagai peserta acara diskusi online bertema Kartini dalam dunia digital pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kontribusi dalam menyukseskan acara ini. Tak lupa pula, kami menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan komunitas yang telah membantu terselenggaranya diskusi ini, serta kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagai ilmu serta inspirasi bersama kami. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dan mengaktualisasi dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memanfaatkan dunia digital, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, baik sebagai profesional, akademis, wirausaha, maupun aktivitas sosial. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025 hari ini, Wanita Indonesia menyelenggarakan diskusi online bertema Kartini dalam dunia digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perempuan dalam dunia digital. Bapak Ibu yang terhormat, agar acara ini berjalan lancar, semua komunikasi hanya menggunakan komunikasi tertulis yang tersedia di kolom chat yang ada di ruang Zoom meeting. Hanya pemateri yang diizinkan berkomunikasi yang dapat melakukan komunikasi lisan. Dalam sesi tanya jawab, peserta diminta menuliskan nama dan juga pertanyaannya dalam kolom chat, dan saya selaku moderator akan membacakannya. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menulis kolom chat pertanyaannya. Dalam pembukaan acara ini akan dilakukan sesi foto bersama. Setelah sesi pengantar diskusi dan kata sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta diharapkan memakai virtual background yang disiapkan panitia. Em, Baiklah, untuk membuka acara hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Hajah Fatma Amalia, selaku Ketua PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Fatma Amalia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon maaf, saya belum pakai virtual background karena belum sempat download tadi. Ya, insya Allah nanti Mbak sambil jalan saya akan mendownload virtual backgroundnya. Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, eh, di hari yang masih Syawal dan juga dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita bisa menyelenggarakan diskusi online dengan tema Kartini dalam dunia digital. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga uh, kepada nabi-nabi yang lain. Ya, kepada Mbak, kepada Ketua Yayasan Ruanita, ya, penyelenggara dan relawan Ruanita di Inggris, terutama sebagai koordinator penyelenggara Mbak Zakiatul Mufidah, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan juga kepada moderator, juga kepada narasumber,
yang akan mengisi acara pada hari ini. Terima kasih yang besar-besarnya kami ucapkan, terutama kepada wanita yang telah mengajak kami, gitu ya, menggandeng kami untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan eh, diskusi online dengan tema dalam dunia digital. Benar apa yang telah disampaikan oleh moderator tadi bahwa di era digital ini sebenarnya kita sebagai perempuan punya kesempatan untuk meningkatkan diri kita dalam berbagai hal ya dengan memanfaatkan apa yang ada di dalam dunia digital. Tetapi memang perkembangan dunia digital ini tentu seperti dua mata begitu. Di satu sisi kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk memanfaatkan, kemudian untuk mengembangkan diri kita. Tetapi di sisi lain tentu ada berbagai hal yang menghantui kita gitu ya. Karena dengan maraknya dunia digital ini juga di sana akan ada kekerasan, ada eh, apa ya hal-hal yang kadang-kadang hoax yang belum tentu benar adanya, tetapi kita sudah terpengaruh karenanya. Dan juga kalau lihat dari persoalan yang terkait dengan radikalisme itu perempuan juga bertambah ya. Maksudnya yang dulu sebagai korban sekarang juga sudah eh, bertambah menjadi pelaku juga. Ini juga perlu kita waspadai sehingga bagaimana kita sebagai perempuan terutama kita-kita yang mungkin eh, main di ranah digital ini perlu betul-betul memiliki pengetahuan tentang bagaimana berperilaku di dunia digital dengan baik. Sehingga diskusi kali ini sangat menarik. Oleh karena itu, ketika Ruanita mengajak kami untuk bekerja sama, kami sangat menyambut baik. Semoga apa yang akan kita lakukan, upaya sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi semuanya, gitu ya. Terutama kami bangga karena Ruanita ini adalah yayasan yang bergerak di bidang di mana menjebatani antara eh, perempuan Indonesia yang ada di Indonesia juga yang ada di luar negeri atau diaspora di sana ya Mbak ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Ini merupakan penghormatan bagi kami PB Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan kami dari Muslimat juga akan ikut serta begitu untuk bisa menjadi bagian dari perempuan yang bisa memanfaatkan dunia digital dengan sangat baik. Saya kira begitu Mbak apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan bersama bisa sekali lagi bisa memberi manfaat bagi kita semua. Baik, Ibu, terima kasih. Eh, ya. Terima kasih. Itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah mengawali diskusi daring kita hari ini. Semoga acara diskusi ini dapat berjalan lancar dan juga sesuai harapan. Sebelum lanjut, mari kita abadikan momen ini. Tim Ruanita akan mengambil foto bersama. Kepada Mbak Eci yang bertugas, mohon bersiap. Eh, Bapak Ibu sekalian, semua peserta diharapkan menyalakan kamera. Ayo kita foto dulu. Kita sudah Tolong bisa nyalakan menyalakan kameranya kamera ya. Baik. karena Eh, Saya masih tunggu hitungan 1, 2, 3 senyum. Ya, Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan para pemateri. Materi pertama adalah Ibu Zakiatul Mufidah tentang penelitian aktivitas perempuan di dunia digital. Saya bacakan binorasi beliau terlebih dahulu. Ibu Zakiatul Mufidah Ahmad, seorang PhD student di University of Birmingham, dosen di Universitas Trunojoyo Indonesia, dan juga penerima beasiswa LPDP serta relawan wanita di Inggris. Kepada Ibu Zakia, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama hadir dalam forum perempuan untuk memperingati lahirnya pahlawan kita, pahlawan kesetaraan, pahlawan pemberdayaan, pahlawan kemajuan dari Indonesia, yaitu Ibu kita Kartini. Eh, Baik, saya ingin menyapa beberapa apa namanya ibu-ibu terhormat dari PW Muslimat NU DIY, kemudian dari Ibu DWP KBRI Dhaka. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga teman-teman relawan Roanita dan juga semuanya peserta yang sudah bersedia hadir untuk bersama-sama me, apa ya, saling berbagi, menimba ilmu. Saya juga mencari ilmu, kita semua mencari ilmu di setiap ruang-ruang digital ini adalah forum-forum kita untuk menambah wawasan dan menambah apa pertemanan begitu ya, nanti saling bagi informasi dan seterusnya. Baik, mungkin nanti akan ada beberapa penanggap juga, ada pemateri lain dan juga ada beberapa penanggap dan kita nanti mungkin lebih banyak berdiskusi. Jadi kalau boleh saya akan sedikit sharing saja materi yang sudah saya rangkum dalam ini ya. Poin coba saya share. Ya, apakah sudah nampak di layar kaca? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Ya, menjadi Kartini di era digital ini adalah apa namanya tema yang kita bawa hari ini dan akan kita bicarakan, kita diskusikan hari ini dan memang setiap tahun memang harus kita bicarakan begitu supaya semangat Kartini itu tidak tenggelam. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran singkat tentang Kartini ya. Kita sama-sama tahu, tetapi kemudian perlu untuk saling mengingatkan kembali apa sih makna dan siapa sih Kartini itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ditanya Kartini itu hidup di eh, tahun 1800 ya, 1800-an atau ya, itu kemudian sampai sekarang, kalau kemudian nanti relevansinya apa dan kemudian kita ditanya, sebenarnya kalau sekarang sudah di era digital, Kartini itu siapa begitu? Apakah yang pakai kebaya, apakah yang kemudian seperti fisiknya seperti ibu kita Kartini, orang Jawa bukan, tetapi sebenarnya kalau saya boleh menginterpretasikan kembali dan mengingatkan kembali bahwa Kartini itu adalah kita. Kita semua yang ada di ruang ini itu adalah Kartini. Teman-teman yang ibu-ibu semuanya yang sedang memerankan perannya masing-masing itu adalah Kartini saat ini. Kartini di era digital. Kartini yang sekarang sudah hidup di dalam gempuran dan di dalam ruang-ruang yang dipenuhi oleh informasi-informasi dari ruang-ruang digital. Baik itu di website, WA, sosial media, apapun, itu adalah ruang-ruang digital, termasuk ruang digital pada pagi hari ini. Nah, satu hal, semangat perjuangan dari Kartini yang sampai sekarang mungkin kita ingat, itu adalah satu masterpiece, satu mahakarya Kartini yang itu abadi ya sepanjang masa, yaitu habis gelap terbitlah terang. Kemudian akan sedikit saya ungkap apa sih makna sebenarnya habis gelap terbitlah terang. Nah, ini ada sedikit caption di bawah. Kini terang itu hadir di layar digital. Jadi Em, ini mungkin flashback kembali bahwa perjuangan-perjuangan yang Kartini lakukan pada waktu itu sebenarnya bukan perjuangan fisik material yang terlihat nampak, tapi perjuangan Kartini itu sunyi di ruang-ruang kesendiriannya di dalam kamar. Beliau menulis, berkirim surat, dia berpikir, dia ramai dengan pikirannya sendiri, dia ramai dengan ide-ide kemajuannya, hatinya ramai, spiritnya ramai untuk membawa kesetaraan. Tetapi mungkin hari ini
agak sedikit berbeda ya kalau saya boleh merefleksikan. Ramai di dunia digital, ramai di sosial media, tetapi justru sepi tentang ide pembaharuan, tentang ide kesetaraan, kemajuan, anti diskriminasi dan seterusnya. Nah, maka hari ini apa sih relevansinya? Jadi kalau melihat Kartini hari ini tentu tidak bisa dilihat hanya sekedar bahwa Kartini itu bukan sekedar wacana atau tidak sekedar peringatan, tetapi Kartini itu adalah tindakan. Kartini itu adalah tindakan hari ini. Berupa apa? Yang pertama kita lihat dari semangat belajar, bahwa meskipun dalam ruang-ruang yang sangat sempit, ruang-ruang yang sunyi pada waktu itu, Ibu kita Kartini itu mempunyai semangat belajar yang sangat tinggi, mempunyai kehausan terhadap ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Nah, itu yang masih seharusnya dan kita relevankan hingga saat ini. Dari siapapun kita, saya pun sendiri selalu mencoba untuk memberi semangat kepada diri kita sendiri ketika menghadiri apapun, forum atau apapun, kita niatkan untuk belajar. Karena satu niat untuk belajar itu sebenarnya kita sudah dapat dua. Dari pahala niat belajar itu sudah wajib sebenarnya kalau di Islam bahwa niat menuntut ilmu itu adalah wajib baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang kedua, ilmu itu sendiri, wawasan itu sendiri yang akan kita dapatkan. Lainnya adalah bonus-bonus begitu ya. Nah, kemudian perjuangan terhadap akses pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu terutama yang ada di daerah mungkin ya, mungkin ini nanti bisa disebarluaskan kepada ibu-ibu yang mungkin masih tinggal di daerah yang mempunyai keterbatasan akses. Jadi akses terhadap pendidikan itu ternyata juga sangat politis ya. Tidak semua bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Tidak semua mempunyai akses pendidikan yang affordable, yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengakses melalui apa yang kita punya, itu yang harus kita dorong terus-menerus. Misalkan dari organisasi yang ada di daerah PW Muslimat NU misalkan, itu menyediakan akses-akses informasi seperti ini, itu adalah merupakan suatu bentuk perjuangan sebenarnya. Sebuah bentuk perjuangan, sebuah bentuk ikhtiar yang apa ya, yang itu tadi meneladani semangat habis gelap terbitlah terang itu tadi. Karena kalau flashback, kalau merefleksikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Kanjeng Nabi juga membawa apa namanya terang benderang ya dari zaman jahiliyah, zaman yang gelap menjadi terang benderang. Nah, maksud dari gelap ini sebenarnya bukan gelap yang bagaimana ya. Gelap itu artinya tidak tahu, bodoh, tidak tahu, eh, tidak tercerahkan atau tidak paham dengan apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah gelap. Nah, ketika kita sudah terang, pada zaman terang kita tahu kita ini apa, siapa, peran kita apa, dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting ya, dari semangat habis gelap terbitlah terang, itu adalah kemajuan. Sebenarnya kemajuan ini juga yang di dunia digital ini yang sangat penting ya. Kita harus set boundaries, kita harus punya rambu-rambu. Jangan sampai kemajuan ini kemudian menjadi kompetisi gitu ya. Kemajuan dengan loh, oh itu temanku udah sampai sana. Tapi tidak, justru kita harus dari growth ya. Kita harus melihat dari diri kita sendiri. Oh, dulu yang saya tidak tahu, kemudian sekarang saya tahu. Dulu yang saya tidak bisa akses Zoom, sekarang saya bisa akses Zoom. Dulu saya yang nggak tahu gimana caranya masang background untuk Zoom, sekarang saya sudah tahu gimana. Itu adalah pengetahuan. Jadi dari self growth dan self comparison yang kita bandingkan adalah diri kita sendiri sebelumnya dengan diri kita sendiri saat ini dan apa yang akan diri kita sendiri yang akan datang. Jadi itu adalah semangat habis gelap terbitlah terang yang menurut saya itu adalah masih sangat-sangat relevan dengan hari ini. Nah, kemudian ini juga memberikan insight kepada kita ya. Ini saya hanya share saja, mungkin kita semua tahu tapi kita tidak sadar begitu ya. Kita semua tahu bahwa dunia digital itu membuka akses yang luas sekali. Nah, kita harus sadar begitu ya untuk memetakan akses-akses apa yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu akses pengetahuan dan informasi. Tapi sekali lagi kita harus set boundaries tadi saya sangat
sependapat dengan Ibu Hajah Fatma bahwa ruang digital ini kalau tidak apa ya, kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, itu nanti kita yang akan menjadi korban begitu. Nah, bagaimana caranya kita mengelola informasi yang sedemikian apa luar biasanya ya yang muncul di feed kita yang setiap hari itu adalah memenuhi ruang-ruang digital sosial media kita. Kita harus mindfulness. Mindfulness itu sadar penuh gitu. Kita sadar bahwa oh, ini hanya ruang digital. Oh, ini bukan bukan sesuatu yang bisa saya ambil 100% begitu. Itu kita sadar bahwa kita sedang berada, kita sedang dealing with, kita sedang melakukan atau kita sedang berkaitan atau berhubungan dengan dunia digital. Maka dari itu, ketika ada pengetahuan informasi yang kita lihat, maka kita harus bisa memilah, memilih, mengadopsi, menerapkan. Nah, ini dulu. Jadi tidak langsung menerapkan, tapi dipilah dulu, dipilih dulu, diadopsi pun, itu mengadopsi itu kan tidak serta-merta 100%, 100%, bukan copy paste, tapi mana yang cocok, itu baru terakhir aplikasikan. Mana yang tidak cocok, buang. Mana yang tidak sesuai, tidak usah diambil. Gitu. Jadi itu bagaimana kita menerapkan mindfulness, kesadaran penuh ketika kita berada di ruang digital dengan itu tadi akses pengetahuan dan informasi. Nah, kemudian ini yang kedua, ini sebenarnya yang menarik yang waktu itu sempat Ruanita bikin acara khusus ya tentang bisnis dan finansial. Nah, perempuan ini adalah aset ya. Kita sendiri harus sadar bahwa kita ini aset. Kita bisa melakukan sesuatu di ruang digital. Entah itu blogging, vlogging, menjadi influencer, menjadi konten kreator. Bagi yang tidak terlalu canggih dengan atau tidak terlalu pede dengan kamera, itu tetap bisa menjadi konten kreator. Dan sekarang ternyata banyak freelancer yang itu bekerja hanya sebagai konten kreator. Jadi mungkin dia bekerja di belakang layar begitu, tapi yang membuat konten dari public figure yang ada di sosial media kita itu adalah orang lain gitu. Jadi artisnya aja itu influencer atau selebgram dan seterusnya. Kita bisa mengambil peran di situ, memberikan ide konten dan seterusnya. Konsultan, kemudian startup leader itu semua adalah kerja-kerja yang berbayar yang bisa menghasilkan keuangan dan bisa dijadikan sebagai sumber bisnis gitu. Itu mungkin nanti ada ininya khusus tersendiri ya, pelatihan tersendiri terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan akses bisnis dan finansial di ruang digital. Kemudian ini juga memberikan akses hiburan dan gaya hidup. Ini saya yakin ibu-ibu di sini termasuk saya ya, mungkin lebih banyak menghabiskan waktu scrolling untuk hiburan dan gaya hidup. Nah, rambu-rambunya adalah ibu-ibu sekalian jangan lupa bahwa yang muncul di layar itu adalah inspirasi, tapi jangan sampai dijadikan sebagai sumber untuk memaksakan diri. Itu tuh yang paling penting. Jadi kita mindfulness di situ. Oh, itu hanya inspirasi saja. Oke, saya melihat ada seorang influencer gitu ya. Dia sudah menjelajah ke seluruh dunia. Dia sudah ini. Nah, itu adalah inspirasi. Bagaimana ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Mungkin saya bisa menjelajah mulai dari yang kecil-kecil dulu, tempat-tempat di sekitar kita yang belum pernah. Tetapi bukan sumber bagi kita untuk memaksakan diri. Aku juga mau seperti itu, seperti itu. Jadi ini adalah ruang untuk kita rekreasi, tapi bukan untuk ajang untuk mencari validasi. Jadi kita kadang terlalu sibuk bagaimana supaya dapat mengupload, supaya dapat like, tapi kita harus sadar, oh ya, tujuanku bukan itu. Tujuanku ini mungkin hanya seru-seruan aja, rekreasi aja. Rekreasi itu memberikan kesenangan ya, memberikan efek hiburan saja, tapi bukan diambil secara serius sehingga kita kalau tidak mendapat validasi dari teman-teman virtual itu kita sedih. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian refleksi, bukan menjadi rendah diri. Ketika kita melihat teman-teman perempuan yang sudah sampai sana sini melakukan ini itu adalah refleksi. Pasti yang sudah kita lakukan. Mungkin kita melakukan hal yang sama, tapi mungkin di lingkup yang berbeda, di ruang yang berbeda. Jadi itu kita juga ajang merefleksikan diri, menghargai diri, bukan justru sebaliknya kita menjadi rendah diri. Kemudian ruang digital jangan lupa salah satu yang kita lakukan hari ini adalah sebuah gerakan, aktivisme. Kita hari ini, pagi ini melakukan sebuah gerakan, gerakan pemberdayaan, gerakan literasi.
kita membangun komunitas yang dulunya muslimah dengan wanita tidak saling kenal menjadi saling kenal. Mungkin nanti ke depan akan ada peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan yang bisa memberi manfaat lebih. Kemudian kita juga menciptakan lingkaran sosial dan budaya. Kita ciptakan lingkaran sosial budaya kita bahwa lingkaran sosial kita itu adalah lingkaran sosial yang mencerahkan, bukan yang toksik. Nah, itu yang harus kita ingat bahwa itu yang harus kita apa ya, terus bersemangat ya untuk mengakses dunia digital itu untuk membangun gerakan-gerakan aktivisme-aktivisme yang positif. Lingkaran sosial dan budaya yang tidak apa ya, tidak konsumtif, yang tidak merugikan, yang tidak intinya yang bagaimana membuat kita itu menjadi perempuan, menjadi manusia yang semakin merasa apa ya positif begitu ya baik secara diri kita sendiri dulu yang penting kemudian kita bisa berkontribusi kepada orang sekitar dan yang terakhir ini juga penting akses untuk mengupgrade diri jadi ibu-ibu sekalian akses mengupgrade diri itu kadang melalui hal kecil kita skill aja misalkan dari skill kita bisa loh mengakses skill-skill baru banyak apa ya kalau kita lihat di YouTube itu banyak misalkan apa ya DIY do it yourself ya bagaimana melakukan ini itu sebenarnya skill mengelola keuangan skill mengelola waktu itu juga keuangan skill manajemen screen itu juga keuangan skill parenting itu keuangan skill apa self journaling itu semua adalah skill jadi itu kita belajar dari dunia digital itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya manajemen termasuk itu ya kemudian mental dan spiritual kembali lagi kalau kita mengakses konten-konten yang itu apa eh, kait dengan penguatan mental spiritual kita, nanti algoritmanya yang muncul di situ, ya kan? Kita akan melihat itu akan sering muncul gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dan sadar bahwa apa yang kita tonton itu sebenarnya berkaitan erat dengan kita. Nah, memang begitulah cara kerja dunia digital. Jadi sepertinya kayak, loh, perasaan aku nggak ini deh, tapi kok tiba-tiba misalkan gini, saya lihat-lihat iklan baju misal, loh tiba-tiba nanti muncul berbagai produk brand baju itu muncul. Kok sepertinya kita dimata-matai? Tidak, memang itu adalah algoritma sosial media, algoritma digital yang memang apa ya bekerja seperti itu. Jadi kita itu disuguhi dan kita itu diberikan sesuatu seperti apa yang kita mau gitu, seperti apa yang kita sukai gitu. Jadi usahakan kita itu membuka konten-konten atau grup-grup itu yang positif. Jadi nanti algoritma yang muncul itu yang positif terus gitu. Nah, ini mungkin ini slide terakhir kayaknya ya. Jadi ada tantangan dan solusi yang mau tidak mau ini adalah pasti ya ada tantangan. Kita cari solusi tantangannya yaitu apa sih hari ini itu adanya ketimpangan akses digital. Kita tahu bahwa akses digital itu masih sangat timpang ya. Jangankan di beda negara. Di satu negara aja di Indonesia aja akses digital di urban di kota besar dengan akses digital di kota kecil atau di daerah itu masih timpang. Jadi bagaimana? Nah, ini sebenarnya di luar kontrol kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus terus mengkampanyekan ini, memberikan apa ya fakta, mengadmit apa ya, menyadari dan mengakui bahwa ini loh, ini memang masih timpang. Ini loh masalahnya. Ya memang kita tidak bisa melakukan karena mungkin kita bukan bagian dari pemerintah saat ini, tapi bisa jadi dari komunitas misalkan ibu-ibu muslimat, dari wanita, itu akan bisa mendorong melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa nanti memberikan pemerataan akses digital yang lebih merata. Kemudian, nah ini juga yang tadi sempat di apa singgung oleh Ibu Ketua Muslimat ya, kurangnya literasi digital. Literasi digital itu adalah melek melek digital. Kita itu tentang keterampilan ya, bagaimana menggunakannya, kemudian keamanan dan keamanan itu terkait dengan itu tadi kita apa data kita, privasi kita, kemudian foto-foto, ya itu termasuk data ya, keamanan kita dan etika berdigital, etika di dunia digital itu seperti apa? Itu masuk ke dalam literasi digital. Nah, ini yang juga harus kita lakukan saat ini ya. Jadi literasi digital itu adalah skill, kemudian apa? Security atau keamanan, kemudian etika. Nah, terkait dengan keamanan ini mungkin yang menjadi salah satu faktor kayak meresahkan adalah bahwa kita perempuan pun di ruang digital ternyata tidak aman.
kalau kita terlalu itu terkait nanti dengan stereotip gender ya. Kalau kita terlalu aktif dibilang agresif, itu stereotip gender sebenarnya, Ibu. Jadi kadang kita nggak perlu takut dan nggak perlu apa ya, nggak perlu, aduh nanti aku khawatir dibeginikan, dibeginikan. Ya itu adalah kenyataan bahwa di ruang digital pun perempuan itu masih tidak aman, masih dibully. Kita fisik aja, kadang masih sering ada body shaming. Itu kan membuat sebenarnya membuat apa ya? Kita itu tidak merasa aman dan nyaman beraktivitas di ruang digital. Nah, itu bagaimana? Ya caranya ya terus terus seperti ini, terus menggaungkan dan terus mengkampanyekan bahwa kita harus sadar bahwa itu enggak betul seperti itu. Kita tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang berhak menjustifikasi kita dari fisik kita, dari apa namanya apapun kita tidak boleh dijustifikasi sebenarnya, apalagi kemudian dibully baik dengan verbal ya, terutama verbal verbal bullying yang netizen Indonesia itu lebih pedes dari cabai rawit gitu kan ya, katanya. Nah, kita mulai dari diri kita. Kita punya etika berdigital. Semakin banyak nanti orang yang akan memahami dan mau menerapkan etika berdigital, ya memang budaya itu adalah sebuah proses achievement ya, yang panjang, yang tidak bisa dirubah sedemikian rupa, tetapi harus diawali. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak boleh pesimis. Ya sudahlah, memang orang netizen Indonesia seperti itu. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus meneladani semangat Kartini. Ya waktu itu kayaknya nggak mungkin perempuan sekolah itu nggak mungkin waktu itu. Tapi itu terus sama beliau ibu kita Kartini terus digaungkan. Bahkan beliau sendiri sampai mendirikan ya sempat mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya. Dan ini yang tantangan selanjutnya yaitu diskriminasi dan stereotip gender itu tadi. Nah, diskriminasi ini saya kadang juga melihat itu agak miris gitu ya. Kalau melihat komen-komen kayak misalkan waktu itu Najwa Shihab itu sempat mendapat bully ya yang sangat keras gitu ya. Nah, itu sebagai perempuan itu seharusnya kita bagaimana sih? Sebagai perempuan itu seharusnya ya kita saling dukung harusnya. Bukan malah ikut mengata-ngatai dan membuli gitu ya. Kita harusnya sebagai perempuan itu lebih sadar bahwa ini loh, kita perempuan itu memang punya apa ya, stereotip gender yang itu memang masih ada hingga saat ini di ruang virtual pun. Bahkan di ruang virtual pun itu kadang lebih kejam karena orang merasa bahwa saya bisa main jari tanpa tahu siapa identitas saya. Nah, bagaimana itu tadi kemudian solusinya adalah dengan kita semakin meningkatkan dan semakin mengkampanyekan literasi digital itu, etika berdigital yang santun. Jadi kan aneh itu hasil penelitian bahwa Indonesia itu adalah termasuk ke dalam masyarakat atau negara dengan masyarakat yang paling ramah. Tapi di sisi lain adalah masyarakatnya, masyarakat virtualnya yang paling kejam dan yang paling tidak etik. Nah, itu kan ada sesuatu gitu di Kak luar. Zaki, mohon maaf, Ya, waktunya sudah habis. Mohon bersiap mengakhiri sesi ya. Terima baik. kasih. Ya, tadi tentang etika digital dan ini yang paling terakhir. Ya, apa sih kata kunci dari berdunia digital di era apa menjadi perempuan sekarang ini adalah kita harus menjadi suara perubahan. Yang lain pada ngebully, kita jangan ikut ngebully. Kita harus menjadi yang lain nggak mau tahu, kita harus mau tahu. Yang harus tidak peduli, kita harus peduli. Kita harus menjadi suara perubahan sekecil apapun melalui kreasi, edukasi, dan inspirasi. Kreasi itu bisa menghasilkan keuangan, edukasi itu adalah beyond keuangan, lebih dari sekedar keuangan karena kita mengedukasi, menginspirasi itu membuat orang lain tergerak. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, terakhir ini ada kesimpulan. Jadi dunia ini sebenarnya tidak membutuhkan perempuan yang sempurna, tetapi perempuan dengan kesadaran penuh, perempuan yang berdaya, dan perempuan yang bahagia. Semoga presentasi dan diskusi kali ini bisa manfaat. Terima kasih. Itu adalah alamat email saya. Mungkin ada yang mau kontak dan sebagainya. Dan itu juga akun IG saya. Monggo, saya tinggal di Birmingham, Inggris. Monggo silahkan mampir jika di Birmingham kontak saja. Siapa tahu bisa bersilaturahim secara langsung.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Ibu Zakia Mufida yang telah mencerahkan mengenai bagaimana perempuan memanfaatkan dunia digital serta tantangan yang dihadapinya. Eh, Saya Berikutnya, pemaparan literasi dan edukasi berinternet oleh Ibu Rizky Mutkiah MSc. Binorasi beliau sebagai berikut. Ibu Rizky Mutkiah adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Surabaya, alumni International Institute of Information and Technology Bangalore, India, jurusan MSc Digital Society dan dengan beasiswa Kominfo. Kepada Ibu Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Diza. Apakah ini suara saya terdengar, Bapak Ibu? ya, Terdengar. Baik, mohon izin share screen. Ini sepertinya udah disapu bersih sama Mbak Zakia ya, sepertinya. Ya, mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Rizky Mutkiah. Kalau tadi Mbak Zakia dari Birmingham ya, kalau saya sekarang stay-nya di bumi Manhattan ya, bumi Manhattan lokal ya, itu di Magetan Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang menjadi dosen ilmu komunikasi kampus Unesa 5 di Magetan gitu ya. Dulunya sebelum saya menjadi dosen, saya sempat menjadi wartawan media online ngopibareng.id di Surabaya dan saya baru saja lulus dari International Institute of Information Technology Bangalore di India mengambil jurusan Digital Society dan saya mendapatkan beasiswa Kominfo di tahun 2022. Nah, jadi ini adalah beberapa tips gitu ya, bagaimana caranya biar kita bisa aman dalam bersosial media gitu. Ilmu ini saya dapatkan baik ketika saya menjadi wartawan maupun ketika saya kuliah di Bangalore. Tepatnya Bangalore itu adalah kota industri, IT industri gitu ya, kayak the Silicon Valley of Asia itu ada di Bengaluru, sekarang menyebutnya Bengaluru gitu. Dan saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting ketika saya kuliah di Bangalore, khususnya dalam bidang privacy and security. Nah, untuk bisa aman dalam bersosial media itu sebenarnya publik itu harus tidak memakai informasi pribadi gitu ya. Jadi kan sometimes kita sangat bangga gitu ya, kayak menunjukkan kayak kita lahir di mana, kita asalnya di mana, rumahnya, alamatnya di mana, terus mungkin plat nomor mobil gitu sometimes ikut ke foto, atau mungkin sometimes ada beberapa informasi pribadi yang sebenarnya itu adalah crucial untuk kita jaga gitu, tapi ternyata tidak sengaja kita foto dan masuk ke sosial media kita gitu, baik itu YouTube atau mungkin Instagram atau mungkin Facebook gitu. Nah, tips aman selanjutnya adalah mungkin kita harus bisa bijak gitu ya dengan tidak mengunggah lokasi foto sesuai dengan lokasi kita. Jadi mungkin kayak misal nih ketika saya pergi gitu ya ke Birmingham, ke Mbak Zakia gitu ya. Nah, ketika saya upload itu, baiknya itu jangan pas saya berada di lokasi. Jadi mungkin saya bisa menguploadnya 2 atau 3 hari setelah saya move ke another city gitu. Jadi kayak atau mungkin saya move out ke negeri lain gitu ya. Biar biar bisa lebih aman gitu dan tidak mudah untuk di tracking atau di tracing gitu. Terus hindari flexing ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia gitu kan sometimes ada tendensi untuk pamer gitu ya, kayak pamer, oh ini nih kita sekarang berada di negara ini, terus pencapaian kita ini. Nah, ternyata di balik itu ada bahaya yang mengancam kita. Dan ketika mengupload informasi apapun itu baiknya itu informasi yang umum. Jadi kayak misal saya berada di kota Manhattan gitu ya. Ya udah kasih tahu Manhattan aja gitu. Nggak usah dikasih detail Manhattan yang sebelah mana gitu karena bisa dicari. Yang paling penting itu sebenarnya yang paling aman gitu ya. Kita tidak perlu menggunakan akun yang umum. Jadi kita bisa membuat akun private kayak di Facebook kita, di Instagram kita,
tujuannya adalah untuk menjaga data pribadi kita. Nah, mungkin ada saat di mana kita harus menunjukkan kayak prestasi-prestasi kita gitu ya, atau mungkin profiling. Mungkin kan beberapa orang mencari kredibilitas kita ya, kayak ini siapa sih nih orang, dan mencarinya itu di sumber internet. Nah, untuk informasi yang seperti itu teman-teman juga bisa gitu ya menguploadnya mungkin yang penting-penting saja, yang diperlukan saja, yang itu bisa support mungkin profesional gitu ya, atau mungkin academic journey-nya itu di platform yang tepat. Jadi entah itu di LinkedIn yang memang khusus untuk profesional gitu, atau mungkin ya di platform universitas atau mungkin tempat teman-teman bekerja gitu ya. Jadi akun yang kayak Instagram, Facebook itu bisa dibuat private gitu. Jadi biar data teman-teman itu bisa safe gitu. Dan jangan pakai nama asli. Saya hanya memakai nama asli itu di LinkedIn dan juga Facebook. Kalau Facebook itu sudah saya private, Instagram saya tidak memakai nama asli saya. Jadi siapapun yang ingin mengontak saya itu bisa reach out melalui alamat institusi di mana saya berafiliasi. Nah, ini adalah contoh kasus gitu ya, kasus yang terjadi akibat bahaya di sosmed. Ini kasus yang atas itu adalah Kim Kardashian di Hollywood. Jadi Kim itu pernah dicopet gitu ketika datang ke Paris gitu. Dan ini adalah pengalaman yang tidak mengenakan, ya ternyata bahaya mengintai gitu ya. Jadi waktu itu Kim sempat posting ketika di Paris dan ternyata ada bahaya mengintai seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya adalah flexing ya. Ini yang dilakukan oleh influencer Indonesia, Indra Ken gitu ya. Pamer, pamer, pamer. Selain pamer itu sayangnya kata-kata yang digunakan itu juga nggak baik, yaitu dengan mencibir teman-teman yang kurang mampu gitu ya. Akhirnya kena karmanya gitu. Ternyata dikuliti sama netizen dan ternyata Indra Ken ini termasuk mengikuti investasi bodong gitu. Akhirnya dari flexing berujung ke jail gitu, berujung ke penjara. Nah, ini adalah beberapa bahaya di sosmed yang mungkin belum banyak orang tahu gitu ya. Dan saya mendapatkan pelajaran ini ketika saya kuliah gitu. Yang pertama adalah membuat meme tanpa konsen. Jadi yang di sebelah kiri itu ada meme. Ini adalah pemain basket yang terkenal gitu ya, Nick Young gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu kan kita itu kan sering bercanda gitu ya. Sometimes kita foto teman kita, terus kita buat stiker di WhatsApp gitu. Nah, kalau di India itu akan menjadi sebuah hal besar dan bahkan kita bisa dipenjarakan gara-gara hal itu. Ya, karena kita asal jepret, terus habis itu udah asal jepret, dijadikan meme lagi, dijadikan stiker lagi ya. Jadi saya mendapatkan pelajaran berharga ini juga waktu kuliah, karena saya kuliah di India gitu ya. Saya sering kayak bukan mutu sih, kayak ngevideo bersama teman-teman. Itu teman-teman saya itu marah. Kayak, Rizky ngapain sih? Ini loh, kamu lo tidak mendapatkan ini persetujuan dari saya gitu. Dan saat itu saya lebih aware dan menanyakan konsen dulu apakah mereka mau atau tidak. Terus bahaya yang kedua adalah menyebarkan ujaran kebencian ya, atau hate speech, sekaligus misleading atau misinformation, baik itu di platform apapun, entah YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Potensi yang lainnya adalah scam atau fraud, yaitu tadi kalau misalnya kita tidak memprivate akun kita, kita bisa aja fotonya diambil, dipakai, terus ada orang yang mengaku atau impersonate kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ingat ada kasus di Facebook gitu ya, Facebooknya di hijack, terus tiba-tiba bilang, tolong kirim uang dong, lagi butuh nih. Nah, itu adalah contoh potensi scam atau fraud. Atau mungkin tiba-tiba foto kita diambil terus dia pakai akun lain gitu ya, dengan minta-minta uang seperti itu. Terus yang paling penting selanjutnya adalah target penjahat seksual gitu ya. Sometimes ada penjahat seksual yang punya fetish gitu dan mengambil foto-foto secara random gitu untuk fantasinya. Poin selanjutnya adalah mental health issues. Kalau misalnya berlebihan itu bisa depresi dan juga doxing. Doxing itu bullying dalam
dalam dunia cyber, dalam apa dunia maya. Nah, ini juga salah satu poin penting yang saya pelajari ketika kuliah di India. Ketika saya kuliah di sana itu saya tidak bisa mengakses TikTok. Jadi aplikasi TikTok itu dilarang di India. Ternyata dilarangnya itu sejak 29 Juni 2020. Ternyata yang dilarang oleh pemerintah India itu nggak cuma TikTok, tapi juga 58 aplikasi buatan Cina lainnya. Jadi kebijakan ini diambil oleh Kominfo-nya India karena saat itu ada sejumlah 20 militer India yang berada di perbatasan India dengan Cina ya, tepatnya di Lembah Galwan Ladah. Itu ada 20 tentara yang meninggal ditembaki oleh tentara China. Nah, gara-gara hal tersebut akhirnya Kominfo India itu benar-benar menganalisis kayak apa sih kira-kira penyebab kok sampai bisa terjadi demikian. Nah, ternyata TikTok ini menurut pemerintah India, TikTok itu digunakan sebagai alat untuk surveillance, di mana Cina itu mengambil data-data tentang penduduk India itu dari TikTok. Sehingga Kominfo India merasa bahwa TikTok ini merugikan kedaulatan India, nggak hanya kedaulatan tapi juga integritas sekaligus pertahanan dan keamanan, yaitu privasinya jelas sudah bocor gitu ya, datanya juga udah bocor. Selain itu ternyata di TikTok banyak juga konten yang merusak norma umum dan juga moral, yaitu konten vulgar dan juga misinformasi. Nah, kalau kasusnya di Indonesia yang sempat ramai itu adalah kasus TikTok Shop, di mana saat itu rame ya, Kominfo Indonesia itu juga sempat menutup dan intinya dilarang gitu jual beli transaksi elektronik di TikTok gitu. Ternyata penyebab utamanya adalah karena itu memang merugikan UMKM di Indonesia. Harga di TikTok Shop itu bisa mungkin 5 atau 6 kali lebih murah gitu daripada harga di UMKM. Nah, gara-gara ini akhirnya ini berpengaruh pada ekonomi nasional, padahal UMKM sendiri itu bisa menciptakan lapangan kerja yang lumayan tinggi gitu untuk Indonesia, sehingga ini berpengaruh pada penghasilan negara juga gitu ya. Akhirnya oleh Kominfo Indonesia, TikTok hanya boleh digunakan sebagai media promosi saja, jadi bukan untuk media jual beli, transaksi jual beli. Nah, ini juga salah satu contoh yang menarik terkait privacy and security. Ini adalah LinkedIn. Jadi mungkin banyak sekali gitu ya rekrutan pekerjaan atau misal kita ingin mengecek kredibilitas seseorang itu melalui LinkedIn. Nah, yang menjadi polemik yang paling baru itu adalah ini policy verifikasi. Jadi di sini saya masih belum centang ya, belum bisa centang karena ternyata untuk bisa verifikasi LinkedIn ini itu harus nge-scan paspor gitu. Jadi harus nge-scan dan modelnya kayak NFC gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-tap data kita udah masuk dan kita bisa auto verified gitu. Nah, waktu itu untungnya karena saya sudah mendapatkan pelajaran dari kampus gitu ya. Saya akhirnya mikir, lah kenapa untuk verifikasi LinkedIn itu harus pakai paspor? Padahal paspor itu adalah data yang sangat penting, data kenegaraan gitu ya, data pribadi kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Dan di situ yang menjadi poin pertimbangan saya adalah data privacy concern gitu. Jadi kayak saya mikirnya kayak kenapa harus paspor gitu? Kenapa enggak ada cara lain gitu untuk verifikasi agar LinkedIn-nya bisa jadi centang gitu ya. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa saya tidak mau menggadaikan data pribadi saya hanya agar LinkedIn saya itu bisa centang gitu. Jadi bisa biru gitu. Mohon maaf Kak Rizky, sebagai pengingat, waktu presentasinya tinggal sedikit lagi. Siap. Makasih. Makasih Mbak. Ini Ya, mau 1 menit lagi selesai. ya. Makasih. Ya. Nah,
Ini juga ada informasi yang penting gitu ya dari Tristan Harris. Ini adalah tech ethicist di Google gitu. Ternyata sosial media itu, bagaimana sih cara sosial media itu membuat orang itu engage di sosial media berlama-lama gitu ya. Ternyata di sana itu sosial media ini menawarkan pop-up notifikasi yang paling baru yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi karena notifikasi itu banyak, akhirnya kita harus secara kayak mata kita ketika melihat itu rasanya kayak ya udahlah dibaca dulu gitu. Dan di situ juga ada apa slot machine dengan mengetahui banyak notif yang belum kita baca itu ternyata berpengaruh ke psikologi kita. Jadi kayak kita somehow harus melihat notifikasi tersebut. Di situ juga ada fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan, social approval. Jadi kalau misalnya kita foto, sometimes kita di tag agar mendapatkan pengakuan atau dianggap sebagai teman oleh orang lain gitu ya. Terus di sini juga ada apa autoplay sehingga kita engage. Dan yang terakhir adalah tit for tat. Tit for tat itu ada kebiasaan kayak kayak misal nih orang nge-like kita, ya kita harus balik nge-like gitu. Kalau misalnya kita nggak nge-like, itu ada rasa-rasa tidak enak seperti itu. Nah, ini juga ada dampak sosmed gitu ya. Dampak sosmed negatifnya seperti depresi, merasa sendiri, terus poor performance, ada berpengaruh kepada attitude dan juga behavior kita, ada juga mood swing kita. Karena kalau misalnya ada berita buruk, sometimes kita juga affected gitu emosi kita. Kita ikut buruk juga. Seperti itu, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau misalnya informasinya positif, sometimes kita juga ikut positif. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya agar kita bisa bijak gitu ya dalam bersosmed gitu. Yang paling penting itu adalah resilience. Resilience dalam artian kita harus sadar bahwa sosial media kita harus bisa bijak dan sadar gitu ketika menggunakan sosial media. Kayak kapan kita harus menggunakannya dan kapan kita tidak harus menggunakannya. Kapan kita harus, intinya kita bisa kayak control our emotional intelligence gitu ya dalam penggunaannya. Karena kalau misalnya kita resilience, kita bisa menggunakan cara-cara yang positif dan juga membangun untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, khususnya ketika dalam bersosial media. Itu saja pemaparan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky Murkiah yang telah mencerahkan mengenai pentingnya literasi digital, keamanan berinternet, juga cara mengelola informasi dan identitas digital dengan baik. Untuk melengkapi diskusi kita hari ini, kita akan mendengarkan tanggapan Ibu Utari Giri selaku founder komunitas Gelas Kosong di Dubai. Kepada Ibu Utari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iziza. Suara saya didengar ya? Bisa didengar ya? Kedengaran bisa. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, ibu-ibu semua yang hadir saat ini. Perkenalkan, saya Utari Giri. Saat ini saya tinggal di Dubai. Beberapa kali saya juga sudah bekerja sama dengan Ruanita. Hari ini sungguh luar biasa karena kita mendapatkan ilmu yang banyak dagingnya hari ini ya dari dua narasumber kita. Sangat bermanfaat semuanya yang bisa mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa saat ini memang kita harus mau tidak mau harus berhadapan, harus beradaptasi dengan dunia digital. Dari Ibu Zakia tadi kita sudah banyak mendapatkan paparan tentang peluang dan cara bijak dalam bermain di dunia digital.
mulai dari manfaatnya kita bisa memaksimalkan untuk kemajuan pendidikan, untuk kita berusaha, dan lain-lainnya. Semuanya cocok dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai ibu-ibu ini yang dimanapun ibu-ibu pasti semuanya multitasking. Ada yang ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, semuanya multitasking. Dan dengan adanya era digital, kita tidak bisa membohongi diri bahwa itu bisa membantu kita. Tetapi kalau kita tidak bijak, nah itu juga akan merugikan kita seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rizky. Sangat mengerikan sekali contoh-contoh yang dipaparkan. Kemudian kita juga sudah dikasih tips-tips yang sangat cocok untuk kondisi saat ini. Karena semakin maju dunia digital, kejahatan pun juga semakin maju. Makanya kita juga harus tetap waspada. Dari kedua narasumber di atas, saya bisa menanggapi bahwa peluang di dunia digital itu memiliki tantangan dan peluang dan sekaligus tantangan. Peluangnya adalah kita bisa lebih efisien dan efektivitas dalam memilih dan memilah solusi. Kemudian tantangannya adalah dalam bijak dalam menggunakan data-data kita, apa yang harus kita share, kemudian yang terpenting dari semuanya bisa saya ambil kesimpulan adalah kontrol diri, kontrol dari diri kita sendiri. Sebagai kita bisa memanfaatkan era digital ini sebagai one-stop solution, karena dalam genggaman tangan kita, semua masalah bisa diselesaikan. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai overspending dan overusing tentunya, karena godaan platformnya semakin banyak ini ya. Dari yang cuman ngelihat satu, kita scroll-scroll, nggak berhenti-berhenti. Ini yang mungkin tadi juga dipaparkan oleh Ibu Rizky dari contoh-contoh apa yang bisa kita hindari saat bermain platform di dunia digital. Kemudian satu lagi tanggapan dari saya adalah sebagai perempuan mungkin kita terus dibutuhkan untuk terus mengasah kemampuan digital kita. Harus mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga mungkin untuk mengimbangi atau memantau anak-anak kita di dalam menggunakan perangkat digital. Jadi mungkin itu saja tanggapan dari saya. Bisa saya kembalikan lagi kepada Mbak Iziza sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fari. Jadi selaku penanggap, tiba saatnya ke sesi tanya jawab. Sesi pemaparan dan tanggapan sudah kita lalui bersama. Panitia telah mengumpulkan daftar pertanyaan untuk dijawab atau ditanggapi pemateri dan penanggap. Jika peserta ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Ibu Habibah. Pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri dan penanggap. Yang ingin menjawab kami persilahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara perempuan lansia yang gaptek tapi tetap ingin berperan di era digital? Baik, mungkin Ibu Zakiah yang ingin menanggapi ataupun Ibu Rizky. Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Kalau saya mungkin tipsnya satu aja, Ibu. Ya, memang harus ada, kalau untuk lansia ya, karena lansia itu memang usia seperti ibu saya kebetulan juga beliau ketua Muslimat NU Kota Blitar. Nah, beliau juga agak sedikit gaptek begitu ya, menggunakan apa namanya teknologi. Nah, itu sebenarnya mungkin menarik khusus untuk lansia ya, kalau memang ingin ikut berperan di dunia digital, satu ya melalui pelatihan
itu tadi digital, literasi digital. Jadi pelatihan itu bertahap untuk lansia ya. Mungkin ini bisa diinisiasi oleh pengurus cabang atau pengurus muslimah di cabang ranting atau pengurus muslimah di daerah untuk memberikan pelatihan penggunaan teknologi digital khusus untuk lansia. Misalkan lansia itu berumur di atas 50 tahun atau berumur di atas 60 tahun begitu ya. Jadi tidak seperti anak kecil ya. Kalau anak kecil udah dipegangin HP aja nggak usah ada pelatihan, dia pasti bisa. Nah, untuk lansia ini memang menurut saya memang perlu adanya pelatihan. Jadi mulai bagaimana membuka apa fitur-fitur yang ada di sosial media. Nah, ini tergantung kebutuhan keinginan yang ingin dimanfaatkan itu platform apa. Jadi mungkin mulai dari platform yang ringan-ringan saja dulu, YouTube, kemudian sosial media yang lain, Facebook, Instagram, bagaimana kita share pengumuman. Kadang itu penting untuk komunitas ya. Misalkan saya contohkan muslimat yang ada di ranting atau di cabang begitu ya. Kadang penggunaan platform sosial media itu penting untuk memberikan sosialisasi. Mungkin WA itu untuk berkomunikasi secara intens, tetapi kemudian sosial media ini juga dibutuhkan mau tidak mau kita juga harus pintar, pandai memanfaatkan sosial media untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Misalkan kita share nih bahwa akan ada ini diskusi atau pelatihan digital khusus lansia yang diadakan oleh cabang muslimat di Jogja. Di Jogja itu apa ya? Bantul misalkan ya. Nah, itu taruh di IG-nya, taruh di FB-nya. Nanti barangkali ada yang melihat keponakannya, anaknya, siapanya. Nah, itu nanti akan menjadi rantai menjadi sosialisasi itu akan lebih readership-nya itu lebih luas, jangkauannya itu lebih luas. Satu, itu memang harus dilakukan pelatihan untuk lansia. Yang kedua, memang harus ada pendampingan yang intens dari keluarga atau dari komunitas. Jadi anaknya, saudaranya, siapapun yang ada di sekitarnya itu harus bersedia dan memberikan pendampingan yang intens dengan sabar memberikan step by step. Karena memang maklum lansia itu memang tidak secascis seperti anak saya yang umur 5 tahun itu sudah nggak usah dikasih pelatihan digital, dia udah paham bagaimana menggunakan platform-platform itu gitu ya. Itu dan tapi yang paling penting juga harus dibekali dengan itu tadi literasi kritis ya. Literasi kritis itu artinya seperti yang disampaikan Mbak Rizky tadi, paham itu batasan-batasan mana yang tidak boleh di share data pribadi dan sebagainya. Kemudian tipsnya tadi itu menurut saya masuk akal sih. Terutama di Indonesia ya masuk akal sih untuk sedikit saja kita bersabar untuk tidak mengupload ketika kita di mana, sabar sehari 2 hari baru kita share begitu. Itu menurut saya sangat relevan, apalagi teman-teman yang di Indonesia itu kadang kadang memang tidak sabar. Nah, itu dilengkapi dengan pelatihan, kemudian dilengkapi dengan literasi digital kritis. Mungkin itu apa Ibu siapa? Ibu Habibah ya. Ya, Dan semangat Bu, harus belajar, harus punya semangat belajar. Memang, oh aku harus bisa nih, gitu. Harus punya semangat belajar, terus masuk ke dalam komunitas digital supaya semakin terlatih, gitu. Ini Masya saya mungkin dari saya Mbak. Ya, Terima baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ida. Ini mungkin pertanyaannya ditujukan ke Ibu Rizky. Eh, Kalau nge-share kegiatan kita yang berhubungan dengan pekerjaan di Facebook, apakah berbahaya juga? Dan bagaimana cara saya supaya Facebooknya bermain Facebook dengan aman? Ya, ini mungkin pas sekali pertanyaannya dengan Ibu Rizky, kepada Ibu Rizky, kami persilahkan. Ya, Mungkin. baik. Mohon izin menjawab. Pertanyaannya menarik ya. Bagaimana? Apakah kalau kalau misalnya kita mau nge-share kegiatan pekerjaan di Facebook itu bagaimana? Perlu atau tidak gitu? Kalau menurut saya pribadi itu tergantung Ibu. Kalau misalnya kegiatan pekerjaan itu memang diperlukan untuk branding atau mungkin sebagai bentuk rekam jejak digital gitu ya, bahwa memang perusahaan ini telah mencapai sesuatu atau mungkin telah
menerima award atau mungkin melakukan sesuatu yang itu memang ada hubungannya dengan branding. Ini mungkin saya rasa itu nggak apa-apa ya Bu, karena tujuannya kembali lagi pada tujuannya adalah lebih ke arah branding. Tapi kalau misalnya tujuannya itu untuk yang lain dan kita juga tidak aware, itu memang harus berhati-hati Ibu. Jadi mungkin bisa bisa apa namanya bisa nggak yang secara detail gitu loh, kayak posisinya di mana, di tanggal berapa, di jam berapa, itu mungkin bisa dihindari. Dan sebenarnya langkah yang paling safe adalah kalau misalnya ingin memposting itu, pastikan bahwa teman-teman ibu yang ada di Facebook itu adalah teman-teman yang ibu kenal. Jadi bukan teman-teman yang ya udah kayak misal nih ya, ada orang temannya teman ibu yang ternyata tiba-tiba add request ibu untuk menjadi teman. Nah, padahal ibu sebenarnya nggak tahu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu itu baiknya dihindari gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk kepuasan pribadi, ya pastikan teman-temannya itu difilter dulu, Bu, dan akunnya juga udah di private. Cuman kalau misalnya sebenarnya yang paling aman gitu ya, yang paling aman itu ya memang harusnya ini sih ada platform khusus dari perusahaan itu yang memang sharing kegiatan tersebut, karena kan tujuannya untuk branding dan juga untuk membuktikan bahwa ini memang rekam jejaknya seperti ini gitu loh. Tapi kalau untuk individu baiknya memang difilter dulu dan akunnya harus di private begitu. Baik, Ibu Rizky. Jadi intinya adalah memfilter ya. Kita harus memfilter dengan siapa kita berteman di sosial media. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Justin. Em, Mungkin ini bisa ditujukan ke pemateri maupun penanggap. Bagaimana caranya mengetahui bisnis itu benar atau abal-abal dalam dunia digital? Eh, Ibu Utari Giri mungkin punya pengalaman atau kakak pemateri yang lain, boleh ditanggapi. Eh, Sebenarnya untuk berbisnis di dunia digital saya nggak punya pengalaman Mbak, tetapi saya apa namanya banyak baca juga dari pengalaman teman-teman yang suka sharing kan begitu kan. Biasanya kan kita akan tahu dia ini abal-abal apa enggak. Kita bisa telusurin dulu dari media sosial mereka misalnya kan, dari Instagramnya atau dari FB-nya. Biasanya di situ akan banyak nih apa namanya komentar-komentar dari mereka yang sudah menggunakan jasa dia. Nah, di situ Kak ada semacam review lah kalau kita ada di apa itu namanya di website kan. Cuman kebanyakan kan tidak di website, jadi kita bisa baca-baca dari itu atau mungkin dari teman-teman, atau lebih baik lagi kalau memang kita mau membeli sesuatu jasa atau barang, kita pakai teman-teman tanya juga di sosial media, sudah ada yang pernah pakai ini nggak, belinya di mana, biasanya itu akan lebih terjamin daripada kita pilih-pilih yang baru di apa namanya di FB, di Instagram. Itu mungkin kemungkinan bisa jadi akan kurang baik hasilnya. Begitu dari saya, Mbak. Baik, Ibu Utari. Jadi intinya adalah melihat review ya. Kita harus melihat review apakah bisnis itu barang yang dijual adalah abal-abal atau tidak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Zakia. Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana media sosial dan teknologi digital bisa menjadi media pemberdayaan perempuan di masa kini? Pada Ibu Zakia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum melihat ini karena saya memang studi saya juga terkait dengan women empowerment begitu ya, pemberdayaan perempuan dan juga aktivisme digital, jadi aktivis feminis di dunia digital. Nah, di
dikatakan berdaya itu seperti apa dulu begitu ya. Jadi perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang sadar, perempuan yang secara apa ya, secara utuh itu kita sadar bahwa apa ya, kita yang apa begini, sebentar saya carikan kalimat yang paling gampang begini. Jadi berdaya itu tidak harus selalu kita menunjukkan kontribusi yang besar, kita tidak selalu harus punya peran, misalkan menjadi ketua ini, menjadi ketua itu, menjadi pembicara ini, bukan seperti itu. Tapi berdaya itu kita mempunyai kesadaran dan kita paham dengan apa yang ada di sekitar kita, itu sudah berdaya. Misalkan begini, Bu, Em, kita yang seringkali tidak disadari adalah begini, gampang saja. Di masyarakat, ini mungkin contoh yang saya aplikasikan kepada diri saya sendiri. Waktu saya mau berangkat kuliah S3, itu bahkan keluarga terdekat ya, keluarga terdekat itu maksudnya bukan keluarga inti, bukan, tetapi ya yang masih ada family gitu ya, yang hidup di lingkungan kita. Itu kemudian secara spontan menyeletuk, ngapain sih perempuan sudah punya suami, kemudian masih harus sekolah ke luar negeri. Memang nggak bisa sekolah di Indonesia saja. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran, kalau kita belum berdaya, maka kita akan mudah, ya juga ya, benar juga ya, aku yang salah, aku ini yang apa, aku yang salah begitu, karena punya impian, karena punya ini. Tapi perempuan yang sadar itu tahu bahwa oh pendidikan itu adalah hak setiap manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan, mengakses apa pendidikan, mengakses hak-hak dasar, kesehatan, kebahagiaan itu adalah hak perempuan. Jadi kita sebagai perempuan itu kadang berdayanya itu simple, Bu. Kita sadar bahwa kita itu perlu sebagai perempuan itu sadar bahwa aku juga butuh bahagia, aku juga berhak bahagia. Misalkan begini, kita sudah capek, burn out, itu tadi multitasking ya, ngurus ini, ngurus itu, sana sini. Tapi kita kalau perempuan berdaya, kita jangan sampai tenggelam. Tapi kemudian kita sadar, kita berdaya. Oh, this is enough. Ini cukup. Peranku sampai di sini dulu. Aku perlu untuk mengalokasikan waktu untuk merefresh atau apapun yang membuat kita itu tidak sampai tenggelam dalam stres, tenggelam dalam burnout, stres apa baik fisik maupun jasmani. Nah, bagaimana platform digital, dunia digital ini bisa menjadi media pemberdayaan bagi perempuan yang melalui aktivitas-aktivitas digitalnya. Aktivitas digital itu seperti apa? Banyak sekali. Satu, aktivitas digital itu terkait dengan konektivitas, berkoneksi dengan komunitas-komunitas digital yang lain. Ruanita ini punya komunitas digital sendiri. Muslimat NU punya komunitas digital sendiri. Saya mungkin punya komunitas digital sendiri. Ini berjejaring. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari makanya saya bilang tadi di awal, yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah ruang pemberdayaan. Kita menjadi tahu tadi dari Ibu Utari, kita tahu dari Mbak Rizky, kemudian mungkin saya share tadi juga kita menjadi, oh iya ya, kadang kita melakukan tapi kita tidak sadar. Nah, dengan pemberdayaan, kita itu akan menjadi lebih sadar. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata kita itu punya hak untuk ini. Ternyata kita itu harusnya seperti ini, begitu. Yang kedua, bagaimana platform-platform digital itu menjadi media pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan. Karena sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan, entah itu yang terkait dengan apa tadi bisnis, yang terkait dengan keuangan, spiritual, mental health, semuanya itu tersedia atau semua itu bisa dilakukan melalui forum digital. Nah, itu adalah bentuk bagaimana platform ini menjadi ruang atau media pemberdayaan. Yang ketiga, Ibu, jangan lupa saling dukung itu tadi. Jadi ketika perempuan itu berhenti melakukan aktivitas digital, maka ya apa
apa ya, media ini perannya akan menjadi tidak maksimal gitu. Tetapi ketika media-media digital itu dimanfaatkan secara maksimal oleh Muslimat NU, oleh wanita, nanti ke depan mungkin oleh organisasi-organisasi yang lain, kita bersamaan, kita punya kolektivitas. Jadi istilahnya itu collective empowerment, pemberdayaan kolektif, maka akan semakin besar kebermanfaatan yang bisa dihasilkan atau diberikan melalui media platform digital ini. Mungkin begitu ya, bagaimana caranya ya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Zakiatul Mufidah atas paparan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Ibu Rizky selaku akademisi. Apa saran Ibu sebagai akademisi agar kalau nge-share kegiatan kita yang berhubungan dengan pekerjaan di Facebook, apakah berbahaya juga? Bagaimana cara supaya Facebook dengan para perempuan bisa berperan dalam dunia digital meski kenyataannya infrastruktur internet belum terjangkau ke semua area, dan juga seperti daerah miskin, tertinggal, dan terpencil. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Rizky. Ya, mohon dijawab. Baik, ini pertanyaannya menarik ya, menarik gitu. Jadi begini Bu, memang saya bisa bilang bahwa dunia digital ini sebenarnya pisau bermata dua gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya hasilnya juga baik. Tapi sometimes kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkannya juga ada semacam bahaya gitu ya yang ternyata mengintai kita. Kalau menurut saya sendiri, Ibu, kalau misalnya ingin nge-share gitu ya, kayak kita mau upload kegiatan apa aja gitu ya, maksudnya mau menunjukkan bahwa kita sudah mengupgrade diri gitu ya, atau mungkin bisa branding juga. Itu mungkin kalau tips dari saya itu bisa dengan cara buat 2 akun, Bu. Jadi ada akun yang mungkin ibu bisa pakai sebagai seorang profesional gitu ya. Kalau misalnya ibu sebagai akademisi ya ya udah berarti ya memang yang ibu share di situ ya memang benar-benar kegiatan akademisi ibu gitu. Jadi kayak misalnya ibu sebagai dosen gitu menjadi dosen tamu atau mungkin ketika sedang melakukan penelitian dan lain-lain itu bisa di-share di akun yang pertama. Sedangkan untuk akun yang benar-benar personal, real personal, jadi kayak misal ibu mau mencurahkan rasa ibu, kebahagia ibu, atau mungkin apa namanya mau menunjukkan hal-hal yang bersifat personal dan itu tidak ada kaitannya dengan workplace gitu ya, tidak ada afiliasi dan atribut pekerjaan ibu sebagai profesional itu mungkin bisa pakai akun yang lain begitu Bu. Jadi di akun yang profesional ibu itu bisa mengekspresikan diri gitu ya, tapi tetap dengan catatan akunnya di private. Sedangkan untuk yang profesional tadi itu demikian begitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Rizky Murki atas jawabannya. Em, Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan untuk diaspora nih, untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri kepada Ibu Utari. Bu, di era digital yang bermunculan, vlogger dan juga YouTuber, apa yang sebaiknya dilakukan perempuan Indonesia di luar negeri seperti Kak Utari di Dubai agar tetap mengedukasi para perempuan di Indonesia dengan informasi yang benar tentang situasi di luar Indonesia, bukan meromantisasi kondisi mancanegara. Pada Ibu Utari, pertanyaannya sangat unik. Ya, terima kasih. Benar, jadi kita di luar negeri ini kadang kita juga gerah sendiri nih Mbak, terutama untuk saya yang tinggal di Dubai, kadang informasi yang di Indonesia itu terlalu dibesar-besarkan. Tidak seperti apa adanya yang di Dubai misalnya dibilang, wah di Dubai di jalanan itu semua mobilnya bagus. Padahal kami di sini jarang-jarang juga ngeliat mobil yang bagus berjejer-jejer kan seperti itu. Atau kalau ada kemarin ada badai besar, beritanya lebih besar di Indonesia daripada di Dubai sendiri. Nah, di sini kami juga punya beberapa komunitas yang teman-teman, ya, kemarin kita juga sempat bekerja sama dengan
Ruanita kita membuat workshop tentang editing video. Jadi beberapa teman-teman kita berdayakan di sini untuk lebih bagus lagi dalam membuat sosial medianya, kemudian mengupload kehidupan sehari-hari ibu-ibu di Dubai, di luar negeri. Jadi informasi yang sampai di Indonesia itu benar. Seperti itu. Kemudian kita juga di sini ada beberapa teman yang kita secara berkala ada bekerja sama dengan misalnya dengan beberapa stasiun TV di Indonesia yang kita juga menginformasikan hal-hal yang terjadi di Dubai secara benar, terutama yang lagi viral-viral di Indonesia gitu, Mbak. Karena ya begitu, kadang informasi itu salah satu yang kita lakukan para diaspora terutama di Dubai ya, untuk teman-teman yang di Indonesia, kita lebih mengedukasi bahwa jangan selalu percaya dengan yang ada di sosial media di Indonesia, karena itu belum tentu benar. Inilah kenyataan sebenarnya yang ada di Dubai, begitu Mbak Iziza. Baik, Ibu Utari, jadi terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, di sini juga hadir Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka, Ibu Endah, dan juga Ibu Dharma Wanita Persatuan di Dhaka. Di sini kami undang ibu-ibu DWP untuk mengajukan pertanyaan, mungkin dengan menyalakan mikrofon. Ya, baik, mungkin belum ada pertanyaan sejauh ini dari Ibu DWP KBRI Dhaka Bangladesh. Halo, Mbak Riza. Halo. Ya, izin bertanya ke Mbak Zan, Mbak Rizky ya, yang dari itu. Iya. Ya, Mbak Rizky. Anda ya, misalnya tadi kan Mbak Rizky bilang untuk mempunyai 2 account ya, yang satu bisa untuk yang private atau apa. Jika pengalaman saya pribadi itu pernah kena hacker kayak gitu ya Mbak. Itu bagaimana caranya kita untuk men-trace atau untuk apalagi kayak kita ini udah usia tuh karena lupa password atau apa. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa aman dan bisa refresh kembali untuk passwordnya itu. Makasih Mbak. Iya, ini boleh langsung dijawab ya Mbak Diza. Mohon izin menjawab untuk Ibu dari DWP KBRI Dhaka. Iya, Ibu, ini pertanyaan menarik ya Bu. Saya sendiri juga pernah ke hijack, tapi alhamdulillahnya yang terhijack itu email saya gitu. Nah, sebenarnya Ibu gini, saya mendapatkan pelatihan ini ketika saya menjadi wartawan media online gitu ya. Sebenarnya untuk keamanan data kita, security dan juga privasi data kita di internet itu kita memang harus sabar dalam artian sabar dan ulet untuk sering mengganti password gitu Bu. Jadi ini memang agak tricky ya. Maksudnya ketika saya mendapatkan pelatihan itu juga gitu ya. Iya Ibu, iya memang agak trikinya seperti itu. Maksudnya kayak kita harus sering ganti password gitu dan bahkan saya sendiri pun itu juga terkadang juga, aduh ya udahlah biarin aja gitu. Nah caranya gimana? Sebenarnya ada alat khusus Bu. Kalau misalnya suatu akun pernah terhijack itu ada alat khusus dan juga ada kebijakan privacy khusus dari Google gitu ya untuk bisa mengembalikan itu gitu. Nah, Ibu itu bisa mengirim via email. Kalau misalnya Ibu
sekiranya butuh waktu gitu ya, kayak takes time gitu untuk membaca privasinya dan privacy policy dari Google-nya itu, Ibu mungkin bisa minta tolong ke ke putra-putrinya atau mungkin rekan-rekannya yang lebih muda gitu ya, Bu, yang bisa membaca itu gitu. Jadi ada company policy terkait privacy itu untuk bisa nge-trace gitu. Kalau misalnya ada salah password atau apa itu harus bagaimana kayak gitu. Nah, terus begini Bu, untuk saling gonta-ganti tadi itu ya, mungkin bisa juga dicatat gitu. Jadi kayak dicatatnya mungkin di kayak catatan khusus gitu ya, Bu. Bukan entah itu bisa di laptop, tapi namanya jangan password email, jangan seperti itu. Ya, jadi namanya juga harus tricky. Jadi kayak misal rumah rumah Bangladesh misal. Jadi kayak dibuat code-code demikian gitu. Jadi kayak itu sebagai triks gitu ya untuk mengkamuflase bahwa sebenarnya ini isinya itu adalah credential yang penting gitu yang tidak boleh bocor. Seperti itu, Ibu. Makasih Mbak Rizky, walaupun sedikit ribet ya Mbak ya kalau emak-emak kayak kami ini lupa ibu harus rajin bolak-balik ganti password ya. Oke itu. Terima kasih Mbak Rizky. Terima Ya, Bu. kasih ya. Ya, baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Ibu. Em, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan kepada Ibu Zakia. Pertanyaannya adalah, banyak perempuan yang kreatif dalam menghasilkan konten-konten edukasi di desa. Hanya saja sayangnya infrastruktur digital belum menyentuh dan masih sangat terbatas. Menurut Ibu Zakia, apa yang bisa dilakukan perempuan agar peran memanfaatkan di dunia digital tidak terbatas pada sarana dan infrastruktur saja? Pertanyaannya sangat menarik. Ibu Zakia, kami persilakan untuk menjawab. Saya tambahkan pertanyaannya menarik dan susah dijawab. Ya. Iya, saya yakin sekali banyak kreator-kreator itu yang justru tumbuh dari daerah-daerah gitu ya. Tetapi karena keterbatasan akses, karena kenapa yang menarik itu daerah itu mempunyai keunikan begitu. Keunikan yang mungkin itu juga menjadi daya jual gitu, daya jual tertentu bagi pasar tertentu gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan tanpa tergantung dengan akses? Yang satu, ini hampir tidak mungkin ya, karena memang modalnya untuk berdigital itu ya memang akses internet, begitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi susah dijawab karena memang satu ini adalah pekerjaan yang memang harus diselesaikan oleh pemangku kebijakan. Ya, policy maker ya di situ pemerintah setempat mungkin bisa mengupayakan ya pemerintah setempat bisa mengupayakan untuk bisa memberikan akses internet yang lebih mudah dan murah sampai ke desa begitu. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan ya kita terus mendorong. Nah, mendorong itu akan lebih mudah dan lebih gampang jika kita berorganisasi. Jadi ketika kita mendorong sendiri tanpa ada organisasi di belakang kita, itu akan lebih susah untuk mempengaruhi policy maker, pembuat kebijakan itu tadi. Nah, kalau kita punya komunitas, misalkan ibu-ibu yang di desa itu ya, bikinlah komunitas gitu. Yuk kita bikin komunitas misalkan. Entah dikasih nama apa lah ya, komunitas ibu-ibu melek digital dengan punya e-commerce-nya misalkan seperti itu. Nah, kemudian melakukan audiensi begitu dengan pemangku kebijakan atau sebenarnya juga bisa melalui jika di sekitar wilayah Bapak Ibu itu ada perusahaan besar atau ada company yang bisa sekiranya dimintain social responsibility-nya. Jadi ada dana CSR ya kalau nggak salah, Corporate Social Responsibility. Jadi misalkan ini hanya sedikit yang saya tahu ya, sedikit sekali yang saya tahu, mungkin nanti bisa ditambahkan. Kayak misalkan di Kediri itu ya, di Kediri itu kan ada pabrik rokok gudang garam. Nah, pabrik rokok gudang garam itu kan corporate yang besar.
dia punya tanggung jawab sosial dan memang itu adalah ada undang-undangnya. Setiap company, setiap perusahaan itu wajib mengalokasikan sekian persen dananya itu untuk CSR itu, Corporate Social Responsibility, dananya untuk apa? Untuk kebermanfaatan dan untuk apa namanya tadi pemberdayaan di masyarakat di sekitarnya. Salah satunya mungkin dengan memberikan akses internet yang lebih mudah itu tadi. Mungkin di situ dia akan bikin yang namanya WiFi zone atau digital zone atau apalah yang itu didanai oleh corporate atau perusahaan yang ada di sekitar itu, di desa itu misalkan ada perusahaan yang ya tidak harus sebesar gudang garam ya, tetapi mungkin perusahaan-perusahaan yang itu biasanya mempunyai dana untuk apa sosial ya untuk masyarakat. Nah, itu juga bisa didekatin selain mendekati pemerintah itu tadi karena kita tahu mendekati pemerintah ya kadang tidak semudah itu ya, birokrasinya panjang karena mereka harus budgeting itu kita tahu bahwa untuk mengalokasikan budget tahun ini itu apa namanya pengalokasiannya sudah di tahun sebelumnya, penganggaran sebelumnya. Jadi yang bisa saya sarankan yaitu tadi bikinlah komunitas, kemudian melakukanlah audiensi dengan pihak-pihak yang mungkin ibu apa namanya anggap atau ibu pikir itu sangat potensial untuk dimintain apa ya bantuan ya, bantuan untuk bisa memberikan akses yang lebih mudah terhadap koneksi internet dan apa namanya infrastruktur digital lain. Jadi yang pertama berdigital itu memang harus koneksi internet karena kalau tidak ada koneksi internet ya tidak bisa. Kita tidak bisa mengupload atau apapun kita tidak bisa. Jadi itu satu. Kemudian syukur-syukur kalau ada misalkan infrastruktur itu juga bisa berupa itu tadi pelatihan dan bisa juga memanfaatkan misalkan dia punya jaringan apa. Oh, dari corporate ini apa pemerintah ini dia punya jaringan market yang sangat potensial. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi misalkan kita punya karya apa, dijuallah ke ibu-ibu ini. Kita punya karya apa, mudah mudah saja. Kadang yang menarik adalah di sini saya di Birmingham ya. Itu ada komunitas semua insya Allah pasti ada ya di semua negara itu ada komunitas PPI ya Persatuan Pelajar Indonesia. Nah kemudian di situ komunitas ini berkembang ternyata ada link tree-nya komunitas yang punya dagang makanan masakan Indonesia. Ya, jadi itu tuh bikin komunitas sendiri. Komunitas pecinta konser, komunitas pecinta hobi apa-apa itu. Dari komunitas ini kemudian bisa menghasilkan uang, Bu. Gimana caranya? Open PO. Banyak mahasiswa maupun masyarakat diaspora yang tinggal di Birmingham itu kangen masakan Indonesia. Jadi ada yang seminggu sekali itu open PO dan selalu habis. Ya, jualan masakan Indonesia itu sudah menjadi side income tersendiri bagi pelajar atau bagi apa namanya ibu diaspora yang ada di sini. Nah, itu bagaimana komunitas itu sangat penting. Komunitas itu sangat penting untuk apa namanya memberikan kita kebermanfaatan itu tadi. Mungkin itu monggo kalau ada tambahan. Mungkin pemateri lain ingin menambahkan. eh, Jika tidak, kami terima kasih banyak kepada Ibu Zakiatul atas paparan jawabannya. Jadi, kreativitas sangat penting ya eh, dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Sri Hartini dari Blitar dan juga dari Ibu Ida Nurhan yang mungkin berkesinambungan di pertanyaannya. Kebetulan juga sudah dijawab di chat group. Mungkin Ibu Rizky Murkia ingin menyampaikan secara lisan juga. Pertanyaannya adalah, saya sebagai admin grup WA apabila ada mengabarkan bahwa HP dihack orang, apakah harus langsung saya lakukan? Dan juga apakah catatan-catatan penting terkait dengan PWNU dan lain-lain dicatat di HP, apakah itu aman atau tidak? Ibu Rizky? Ya, baik, izin menjawab. Ini maksudnya HP admin dihack itu maksudnya memang posisinya lagi dihack gitu ya? Atau bagaimana, Ibu? Ibu Sri Hartini mungkin ingin menambahkan pertanyaannya atau memperjelas lagi.
Mungkin HP pribadi dan juga HP admin dari PW itu seperti apa? Em, Oh, HP anggota yang dihack. Oh, baik. Ya, jadi begini Bu, ini ada hubungannya dengan yang ada di presentasi saya ya tadi terkait scam atau fraud terkait penipuan. Jadi begini, kalau misalnya ada HP anggota yang dihack, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan dulu apakah itu memang benar-benar dihack atau bagaimana gitu loh. Kalau misalnya itu memang dihack berarti ya kita bisa maksudnya gini ya, kita harus konfirmasi dulu gitu. Maksudnya tanya orang-orang terdekat dari anggota yang terhack itu, kayak mungkin tanya temannya atau mungkin tanya saudaranya. Jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa itu memang terhack gitu. Kalau misalnya itu memang HP-nya terhack, ya berarti kita harus mencari cara gimana caranya agar bisa pulih. Jadi memang HP dihack ini memang agak tricky ya, dan sometimes kita juga harus mau menggelontorkan uang gitu ya agar HP yang terhack ini bisa kembali pulih, karena memang taruhannya itu bisa banyak gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam HP tersebut banyak sekali informasi penting terkait kontak-kontak yang ada di HP tersebut, entah itu kontak orang-orang penting mungkin yang bisa ini sebentar nanti dulu ya. Jadi kayak misal karena HP dihack itu yang paling penting adalah data-datanya Ibu, data-data kontaknya gitu. Karena kan kalau misalnya itu bisa ke hack, ya orang-orang itu pasti menggunakan kontak tersebut untuk kayak misal ada penipuan tiba-tiba di telepon, saya butuh ini nih, ini saya saudara Anda, saya butuh duit kayak gitu-gitu ya, yang paling sering marak gitu ya. Terus terkait apakah kita harus menyimpan data-data di HP? Nah, lagi-lagi Ibu, sebenarnya kalau data-data penting itu mendingan jangan gitu, karena ini untuk antisipasi worst case gitu ya. Dalam artian kan maksudnya ya tidak ada ya yang mau kalau misalnya HP-nya tiba-tiba hilang atau mungkin tercuri kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya ada data-data penting itu mendingan tidak disimpan di HP gitu. Jadi mungkin bisa disimpan di cloud gitu ya, atau mungkin disimpan melalui jalur mainstream gitu, atau apa namanya, disimpan melalui catatan gitu, atau di Google Drive, atau intinya selain di Google Drive, intinya perangkat kita itu harus benar-benar pakai kata sandi gitu. Dan kata sandinya jangan pakai face recognition, jangan juga pakai fingerprint. Karena kalau misalnya pakai face recognition itu kayak misal kita tidur gitu ya, ternyata naudzubillah gitu, ada maling gitu. Ya udah kita bisa bisa pakai foto kita ketika kita tidur, atau mungkin foto pajangan kita, ada foto pajangan kita di di suatu ruang gitu. Nah, itu bisa pakai foto itu gitu. Atau kalau misalnya fingerprint, kita juga sometimes kan bisa tuh diakalin gitu ya. Kayak tiba-tiba tangan kita itu kita nggak sadar mungkin bisa dibius gitu ya. Terus akhirnya tangan kita ditempel ke handphone, akhirnya handphonenya terbuka gitu. Jadi alangkah lebih baik HP-nya itu disandi, tapi sandinya tidak yang pakai indera. Jadi tidak pakai face recognition dan juga tidak pakai fingerprint. Begitu. Baik, Ibu Rizky Mutkia, terima kasih atas jawabannya. Jadi, catatan-catatan data pribadi dan juga maupun password tidak lebih baik untuk tidak disimpan dan dicatat di HP. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Ibu Rizky lagi, selaku dosen. Banyak pengajar yang khawatir bahwa dunia digital akan mengurangi minat belajar anak-anak mahasiswa. Apa yang Ibu lakukan selaku dosen agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan menjadikan dunia digital sebagai supportive media yang konstruktif? Terima kasih atas Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat menarik ya, Bu. Ini memang apa terkait dengan security dan juga privacy. Sekarang masalah yang dihadapi oleh dosen-dosen di Indonesia itu adalah AI.
penggunaan AI gitu ya. Ada ChatGPT dan juga lain-lainnya gitu. Nah, sebagai akademisi, saya sangat menekankan kepada teman-teman, intinya kalau misalnya teman-teman mau pakai AI itu tidak untuk critical thinking, dalam artian saya selalu mengandalkan teman-teman ketika melakukan sesuatu itu masih melalui cara tradisional gitu. Dalam artian kayak misal mereka butuh referensi, mereka harus membaca gitu ya, membaca dan tidak mencarinya di AI gitu. Karena yang pakai AI itu bisa tertrace gitu, karena itu terlihat dari tata bahasanya dan lain-lain. Tetapi saya menganjurkan teman-teman itu pakai AI hanya untuk di level-level yang memang bisa membantu mereka. Contohnya adalah untuk brainstorming ide. Misal mereka mau membuat sesuatu dan ternyata sesuatunya itu mereka mentok, ya udah pakai AI aja, tapi hanya sampai di situ aja. Untuk proses keseluruhan, proses pemikiran, terus habis itu proses problem solving, pokoknya yang ibaratnya kita bisa menggunakan daya nalar kritis kita gitu ya. Saya sangat menganjurkan kepada teman-teman untuk tidak pakai AI. Karena kalau misalnya di zaman sekarang Ibu, sekarang itu kan udah eranya AI ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai AI, itu juga bisa tertinggal gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk penerapan ini juga balance. Balance dalam artian saya selalu menekankan bahwa kalian boleh, tapi ingat ya, AI itu sebagai tool, sebagai alat bantu. Jadi tugas dari AI itu hanya mempermudah kalian, bukan sebagai penopang utama yang bisa diandalkan terus-menerus gitu. Karena saya juga sempat melihat gitu ya, mahasiswa di prodi lain itu pakai AI. Maksudnya kayak presentasi pakai AI, menjawab pertanyaan pakai AI. Akhirnya daya kritisnya itu kurang. Jadi memang ketika saya masuk kelas itu saya pastikan bahwa teman-teman itu HP-nya itu ditaruh di samping, dan saya juga selalu menekankan bahwa kalau misalnya teman-teman tidak mau memperhatikan dan kalau misalnya teman-teman fokus ke yang lain, ya silahkan teman-teman meninggalkan kelas gitu. Jadi memang saya juga masih mempertahankan cara-cara tradisional, tapi ya tetap ya Bu, karena tujuan saya kan intinya saya mau yang terbaik gitu buat teman-teman. Begitu. Baik, Ibu Rizky. Jadi mencari balance antara belajar secara tradisional dan menggunakan AI sangat penting ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Utari selaku founder komunitas. Menurut Ibu Utari, apakah tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia di Dubai dalam mengelola komunitas yang memanfaatkan dunia digital? Kepada Ibu Utari, saya persilahkan untuk menjawab. Eh, Terima kasih. Kebetulan di Dubai saya punya beberapa komunitas yang di sini saya mewakili salah satunya, yaitu komunitas Gelas Kosong. Kami bisnya adalah charity, jadi kami sering uh, mengadakan kegiatan untuk pengumpulan dana, kemudian kita salurkan baik ke Indonesia maupun ke tempat-tempat lain seperti Palestina dan lainnya. Untuk dunia digital di komunitas kami sebenarnya tidak ada halangan, justru ini mempermudah kami dalam menjalankan komunitas. Karena apa? Karena kami di sini, di Dubai, kami jauh dari tanah air. Dari dunia digital inilah akhirnya kami tahu di mana tempat-tempat yang harus kami salurkan charity-nya, atau di tempat-tempat misalnya di Turki ada gempa, kami bisa dapat beritanya dari sosial media, kemudian kita cari teman di sana yang bisa kita titipin untuk penyaluran dananya begitu. Jadi kalau untuk kami berkomunitas sendiri, dunia digital justru sangat membantu kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Utari atas paparan jawabannya. Em, Kebetulan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ibu Bapak yang terhormat. Dalam diskusi ini kita telah mengeksplorasi bagaimana pandangan yang saling terkait
membentuk benang merah yang menunjukkan bahwa perempuan dalam dunia digital menjadi fokus perhatian bersama. Teknologi digital telah membuka akses ke informasi baik pendidikan, ekonomi, serta ruang ekspresi yang lebih luas bagi kita semua. Dengan memanfaatkan dunia digital, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, baik secara profesional, akademisi, wirausaha, maupun aktivis sosial. Namun masih terdapat tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia digital, termasuk kesenjangan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, serta risiko yang muncul dari penggunaan internet seperti kekerasan berbasis gender online dan juga penyebaran informasi yang keliru. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan literasi digital bagi perempuan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan aman. Terima kasih kepada seluruh sahabat wanita, komunitas, relawan, pemateri, penanggap, dan juga panitia, serta Bapak Ibu yang terhormat yang berkenan hadir pada hari ini. Ruanita Indonesia melalui Yayasan Ruanita Perempuan Indonesia berharap dapat menjadikan ruang digital yang kolektif, positif, dan juga edukatif. Pastikan teman-teman yang hadir sebagai sahabat Ruanita di sini dapat mendukung kami dengan cara memfollow, like, subscribe sosial media kami. Semoga diskusi daring hari ini bermanfaat dan juga bisa memperkuat peran perempuan Indonesia dalam dunia digital dan juga kita semua. Saya selaku moderator mengakhiri diskusi hari ini dengan ucapan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga sampai jumpa di acara Ruanita berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.